wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu, semangat. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Hasan, dipimpin doanya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita awali, jangan lupa absen ya di LMS. Langsung saja, waktunya 10 menit. Baik, hari ini kita mempelajari materi baru ya anak-anak. Karena minggu kemarin kita sudah selesai dengan materi pasca produksi. Hari ini kita buka dengan materi baru yaitu buku digital. Ada yang tahu apa itu buku digital? Belum. Tidak tahu. Tidak tahu? Belum. Saya tahu, Bu. Oh iya, silakan. Zatul. Buku digital adalah salah satu jenis literasi atau salah satu jenis bacaan masa kini yang hadir dalam format digital atau soft copy. Wah, panjang sekali ya. Kita persingkat saja ya. Singkatnya, buku digital adalah buku cetak yang berwujud digital. Lalu, nah ini lengkapnya. Buku digital merupakan aplikasi buku yang tersedia dengan wujud digital yang mana di dalamnya terdiri dari gambar, teks, atau bahkan keduanya, serta bisa dibuka dan dibaca melalui layar smartphone, komputer, atau beberapa perangkat elektronik lain. Oke, lanjut. Jenis-jenis buku digital. Yang pertama adalah proprietary Amazon. Ada yang tahu Amazon itu apa? Sungai. Ya, itu sungai. Kalau yang ini beda, ini namanya situs Amazon. Situs Amazon merupakan sebuah situs publikasi yang berpusat di Amerika Serikat. Lalu kalau seorang penerbit ingin menerbitkan sebuah buku digital, maka harus berekstensi proprietary Amazon. Lalu yang kedua ada HTML. Merupakan format buku digital yang dibaca di web. Banyak sekali buku digital yang sudah dipublikasikan dalam format ini karena sangat disenangi pembaca, karena kan didukung CSS jadi lebih indah. Lalu yang ketiga ada PDB atau Palm File Database. Format buku digital book yang ditujukan untuk perangkat berbasiskan sistem operasi Palm. Mungkin di sini ada yang pernah menggunakan belum? Kita biasanya pakai apa? Windows. Ya, kalau yang Palm Doc ini untuk sistem operasi yang berbasis Palm. Lalu yang selanjutnya Hasan bisa dibaca yang nomor 4. Electronic Publication merupakan salah satu format buku digital yang disepakati oleh International Digital Publishing Forum atau IDPF pada Oktober 2011. E-book menggantikan peran Open e-book sebagai format terbuka. Selanjutnya nomor 5 bisa dibaca. Fabio bisa dibaca dari situ kelihatan ya? PDF atau Portable Document Format dikembangkan oleh Adobe System pada tahun 1993. Format PDF digunakan untuk mempresentasikan dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, citra, dan grafik vektor dua dimensi. Beberapa perangkat memiliki masalah dengan PDF karena kebanyakan konten yang tersedia karena tidak mudah dibaca ketika diperkecil sesuai layar kecil. Oke, kita lanjut dengan pemilihan format buku digital. Yang pertama adalah memanfaatkan ketersediaan perangkat. Nah, sebelum kita menentukan kita mau pakai format yang apa, kita identifikasi dulu perangkat apa yang kita gunakan. Misalnya laptop atau smartphone, agar tidak membebani kalau kita install aplikasi pembaca buku digital tersebut. Lalu yang kedua, ukuran tampilan aplikasi alat baca buku digital. Dan yang selanjutnya, format yang didukung secara luas.
Jangan menggunakan format yang jarang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Lalu untuk selanjutnya fungsi dan tujuan. Fungsinya yang pertama sebagai alternatif belajar. Kenapa kok sebagai alternatif belajar? Karena pada buku digital ini mengandung konten multimedia sehingga dalam pembelajaran bisa lebih menarik. Lalu yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai media berbagi informasi. Dengan buku digital tidak harus berganti-gantian. Kalau kalian mau membaca, cukup dibagikan ke teman-temannya melalui web, kelas maya, ataupun email. Lalu tujuan buku digital tersebut yaitu yang pertama memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk berbagi informasi dengan lebih mudah dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Nah, dalam hal ini pengarang atau yang mau mempublikasi buku digital tidak perlu datang langsung ke penerbitnya, cukup dengan mengakses situsnya lalu bisa menyerahkan bukunya secara daring. Lalu yang kedua, bisa melindungi informasi yang disampaikan. Dalam hal ini buku fisik itu rawan sekali sobek, terkena air atau minyak. Jadi kalau pakai buku digital lebih aman. Lalu yang ketiga, mempermudah proses memahami materi ajar. Contohnya kalau kalian mau mencari materi tentang variabel dan dalam buku digital tersebut ada 2000 halaman, kan tidak mungkin kita membaca dari atas sampai bawah. Cukup kita ada fitur yang namanya searching, bisa kita searching dan langsung menemukan apa yang kita butuhkan. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan mungkin ada yang ditanyakan. Belum. Kalau tidak ada yang tanya, gantian saya ya yang tanya. Coba sekarang berikan pendapat kalian dari yang sudah kita bahas. Mana format mana itu yang menurut kalian lebih mudah digunakan? Saya masuk ya? Oh iya, silakan masuk Mas. Abstrak tuh. Iya. Format mana yang menurut kalian sangat mudah digunakan dan sesuai dengan perangkat kalian? PDF. Ya silakan. PDF dikarenakan kita sering menggunakannya dan kalau kita ada tugas tiap mencari referensi selalu kebanyakan yang muncul adalah format PDF. Oke, Mas Muizuddin mungkin ada pendapat? Oh sama? Oh iya, silakan. Yang HTML karena sangat tidak perlu mendownload, tinggal search aja. Oh gitu. Ya modern Mbak. Ya. Lalu ada yang lain? Ya, silakan Rijal. Menurut saya format buku digital yang paling digunakan adalah EPUB. Karena kalau saya membiasakan diri membaca buku internasional, memang banyak sekali HTML dan PDF yang bermunculan. Ketika kita mencari referensi, tapi alangkah baiknya kita membiasakan diri untuk membaca yang bersumber internasional. Oh iya, terima kasih. Benar sekali jawaban kalian semua. Dan kesimpulannya ya, sebelum kita memilih format buku digital, sesuaikan dulu dengan perangkat kalian dan format yang format yang kalian butuhkan dan mayoritas digunakan. Karena sudah adzan ya, sudah saatnya istirahat. Nah, tugasnya ini silahkan dikerjakan. Deadline-nya hari ini sudah ya, tidak ada yang ditanyakan ya. Sudah.